Pagi anak-anak ibu di rumah, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita sehat-sehat sehingga kita bisa melaksanakan atau mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang konfigurasi elektron Aufbau atau konfigurasi elektron dalam subkulit. Nah, di sini teori atom mekanika kuantum merupakan lanjutan dari teori atom Niels Bohr. Elektron menempati ruang tertentu dalam atom itu dan bergerak terus-menerus seperti gelombang. Ruang tersebut disebut dengan orbital. Yang menentukan kedudukan elektron dalam atom itu disebut bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, magnetik, dan spin. Itu maka teori atom mekanika kuantum disebut juga teori atom mekanika gelombang. Namun sebelum kita menentukan harga bilangan kuantum dari elektron pada atom tersebut, sebelumnya kita bahas dulu tentang konfigurasi elektron Aufbau dalam subkulit. Subkulit ada 7, sesuai dengan kulit ada 7, yaitu subkulit P, S, P, D, F, G, H, I. Subkulit S ini 1 orbital, subkulit P 3 orbital, subkulit D 5 orbital, subkulit F 7 orbital, dan seterusnya, selisih 2. 1 orbital maksimum berisi 2 elektron, sehingga untuk subkulit S maksimal 2 elektron, subkulit P maksimal 6 elektron, D 10, F 14, dan seterusnya. Nah, dalam penulisan konfigurasi elektron per subkulit ada 3 yang mau kita pahami: Aufbau, Hund, Pauli. Pauli nanti untuk bilangan kuantum. Untuk penulisan konfigurasi elektron yang mau kita pahami adalah prinsip Aufbau dan aturan Hund. Itu yang terutama. Nah, pada buku paket halaman 53 di situ ada tabel, yaitu pengisian elektron berdasarkan tingkat energi lebih rendah, berangsur-angsur seterusnya ke lebih tinggi, itu menurut Aufbau. Kalau kita mau memahami prinsip Aufbau, ingatlah tetesan air hujan. Hujan turun dari langit, bukan lurus tetapi mereng. Seperti itulah tabel halaman 53 pada buku paket itu, prinsip Aufbau, yaitu 1S dulu, baru 2S, baru 2P, baru 3S, baru 3P. Sebelum 3D, 4S dulu. Lebih rendah tingkat energi 4S daripada 3D. Barulah 4P, 5S, 4D, dan seterusnya. Nah, konfigurasi elektron per subkulit, khusus untuk elektron yang besar, boleh disingkat dengan gas mulia. Gas mulia: helium elektron 2, nomor atom 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, dan radon 87. Nah, yang kedua, aturan Hund. Aturan Hund ini menyangkut kestabilan, khusus untuk golongan 1B dan 6B. Di sini nanti ada setengah penuh dengan penuh. Inilah di sini menurut Hund. Nah, baiklah, sekarang kita ikuti contoh di bawah ini. 2 helium, 1 S2, hanya 2 elektronnya. 4 berilium, 1 S2, 2 S2, 4 elektronnya. Atau kita singkat dengan 2 helium, 2 S2. 7 nitrogen, 1 S2, 2 S2, 2P3, atau kita singkat dengan 2 helium, 2 S2, 2P3.
10 neon, 1s2, 2s2, 2p6, atau kita singkat dengan 2 helium, 2s2, 2p6. 12 magnesium, elektronnya 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, atau kita singkat dengan neon. 10 neon, 3s2. 17 klorin, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, atau kita singkat dengan 10 neon, 3s2, 3p5. Kalium, 19 kalium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, atau kita singkat dengan argon 18, 4s1. Sekarang 31 gallium, semakin besar, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1, atau 18 argon, 4s2, 3d10, 4p1. Ini golongan utama semua tadi. Sekarang masuk kita ke golongan B, golongan transisi. 23 vanadium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, atau kita singkat dengan 18 argon, 4s2, 3d3. 27 kobalt, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, atau 18 argon, 4s2, 3d7. Nah, sekarang kita ke golongan 1B dan golongan 6B. Kita mulai dari 6B. 24 kromium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Disingkat dengan 18 argon, 4s1, 3d5. Bukan 18 argon, 4s2, 3d4. Lebih stabil 18 argon, 4s1, 3d5 daripada 18 argon, 4s2, 3d4. Boleh kita gambarkan di sini 4s2 dengan 3d4. Ini tadi ada 5 orbital, ini D, ini S. Kalau kita buat seperti ini, 4s2, ini 3d4, ini kurang stabil dibandingkan dengan seperti ini. Ini 4s1, ini 3d5. Nih, ini menurut Hun, ini 3d5. Ini tadi 3d4. Lebih stabil keadaan yang di bawah ini. Ibarat bagi kue, ada 6 orang mau membagi, maka satu orang. Daripada 6 orang membagi, aturannya hanya 5 yang memakan kue itu. Sementara ada di sini yang kenyang, di sini ada yang tidak kedapatan. Tapi kalau di bawah menurut Hun, ini bagi rata dulu, semua dapat. Jadi ini lebih stabil daripada 4s2, 3d4. Nah, begitu juga golongan 1b. 29 tembaga. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, atau 18 argon, 4s1, 3d10. Bukan 18 argon, 4s2, 3d9. Bukan 18 argon, 4s2, 3d9. Sama seperti tadi, lebih stabil 18 argon, 4s1, 3d10 daripada 18 argon, 4s2, 3d9. Ini berlaku ke golongan 1b yang lainnya. Ini berlaku juga ke golongan 6b yang lainnya. Misalnya molibden, di sini misalnya perak, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk kation anil.
Untuk kation anion tetap kita berdasarkan jumlah elektron. Berdasarkan jumlah elektron. Berapa elektronnya itu yang kita konfigurasikan. Nah, di sini elektron untuk kation 20 kurang 2 sama 18. Maka sama dengan argon. 1s2, 2s2, 2 penam, 3s2, 3 penam. Atau 10 neon, 3s2, 3 penam. Jangan buat di sini 18 argon, bukan meningkat namanya itu. Tapi harus ada lanjutannya. Nah, yang di bawah ion bromida 35 Br negatif anion. Elektron 35 tambah 1. 1s2, 2s2, 2 penam, 3s2, 3 penam, 4s2, 3d10, 4 penam. Atau 18 argon, 4s2, 3d10, 4 penam. Demikianlah penulisan konfigurasi elektron menurut Aufbau dalam sub kulit. Kalau minggu lalu kita sudah konfigurasi elektron per kulit. Nah, sampai di sini materi kita untuk pagi hari ini. Saya tutup dengan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam COVID.